Fakhruddin Ar-Razi, pakar tafsir yang digelar Al-Imam, berpendapat bahwa sakaratul maut datang pada saat kedua malaikat hadir untuk bertemu dan menjemput nyawa yang sedang mengalami sakarat itu. Ada malaikat yang duduk di kanan bila nyawa yang akan dijemputnya dari orang taat, dan di kiri bila yang akan dijemputnya adalah nyawa pendurhaka. Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia, jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita, masih dengan buku yang berjudul Perjalanan Menuju Keabadian, karya Muhammad Quraish Shihab. Pada episode kali ini, kita akan membacakan sebuah bagian yang berjudul Sakaratul Maut. Bismillahirrahmanirrahim. Telah dikemukakan, tidak otomatis kematian senyaman tidur. Ada faktor-faktor ekstern yang dapat berdampak terhadap yang mengalaminya. Di samping itu, kematian adalah pemisahan nafas dengan badan secara sempurna, sedang tidur adalah pemisahan sementara lagi tidak sempurna. Tidak mustahil pemisahan sempurna mengakibatkan sesuatu yang tidak nyaman. Ini karena adanya sesuatu yang diistilahkan oleh Al-Quran dan Sunnah dengan sakarat al-maut. Sakarat terambil dari kata sakara, yang dari segi bahasa pada mulanya berarti menutup. Seorang yang mabuk ditunjuk dengan kata sakran karena akalnya tertutup, tidak dapat menyadari ucapan dan tingkah lakunya. Dari sini, sakaratul maut dipahami banyak ulama dalam arti kesulitan dan perih yang dialami seseorang beberapa saat sebelum ruhnya meninggalkan badan. Al-Munjid Al-Muhit yang dikarang penganut agama Kristen Katolik juga menjelaskannya dalam arti kesulitan yang dialami saat akan mati. Tidak dapat disangkal oleh agamawan adanya sakaratul maut. Ini dapat ditemukan pada firman-Nya dalam Quran surah Qaf ayat 19. Dan datanglah sakaratul maut dengan hak. Itulah yang dulu kamu hindari. Ayat ini dipahami oleh para pakar tafsir dalam arti datanglah pada saat ruh akan dicabut sakaratul maut, yakni kesulitan yang menjadikan siapa yang akan tercabut nyawanya dalam situasi yang sangat sulit dan banyak menyakitkan. Kedatangannya hak, yakni pasti lagi tidak dapat dihindari oleh siapapun, atau kedatangannya pasti lagi tidak berubah, sehingga ia tidak akan berhenti kecuali dengan kematian. Nah, itulah, yakni kematian itulah yang dulu kamu, hai manusia, khususnya kaum musyrik, selalu menghindarinya atau menghindari sebab-sebabnya sepanjang masa hidup kamu di dunia. Kedatangan sakaratul maut yang diuraikan ayat ini terjadi pada saat kehadiran dua malaikat yang diuraikan pula oleh ayat sebelumnya, yakni Quran surah Qaf ayat 18. Ketika dua malaikat bertemu, satu duduk di sebelah kanan dan satu duduk di sebelah kiri. Fakhruddin Ar-Razi, pakar tafsir yang digelar Al-Imam, berpendapat bahwa sakaratul maut datang pada saat kedua malaikat hadir untuk bertemu dan menjemput nyawa yang sedang mengalami sakarat itu. Ada malaikat yang duduk di kanan bila nyawa yang akan dijemputnya dari orang taat, dan di kiri bila yang akan dijemputnya adalah nyawa pendurhaka. Beberapa ayat lain, walau tidak menggunakan kata sakaratul maut,
juga dijadikan dasar para ulama untuk menyatakan adanya kesulitan dalam menghadapi kematian sakaratul maut. Pakar tafsir Al-Qurtubi menyebut 3 ayat selain Quran surah Qaf di atas yang menggambarkan beratnya kesulitan dan kepedihan maut, yaitu Quran surah Al-An'am ayat 93, Quran surah Al-Waqiah ayat 83, dan Quran surah Al-Qiyamah ayat 26. Walau ketiganya tidak menggunakan kata sakarat. Merujuk makna ayat surah Qaf di atas, berarti semua orang akan mengalami apa yang dinamai sakaratul maut. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi pun ketika wafat merasakannya. Pakar hukum dan hadis Al-Qurtubi mengemukakan 2 hal yang berdampak positif dari sakaratul maut yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi dan para hamba-hamba Allah yang taat. Pertama, agar semua manusia mengetahui kematian sungguh mengerikan dan menakutkan, dan ini bukan persoalan lahiriah. Boleh jadi orang melihat banyak orang meninggal dengan tenang dan sepertinya nyawanya keluar dengan mudah, sehingga menduganya sebagai kematian mudah. Tetapi sebenarnya dia tidak mengetahui apa yang terjadi pada yang meninggal itu. Nah, informasi yang diterima tentang apa yang terjadi pada para nabi, padahal mereka adalah orang-orang taat, dapat mengantar manusia untuk meyakini keperihan mati itu. Kedua, perlu diketahui bahwa ujian terbesar yang dihadapi manusia adalah ujian yang dialami para nabi, disusul dengan orang yang mendekati derajatnya. Allah hendak menguji mereka dengan ujian tersebut untuk lebih meninggikan lagi derajat mereka. Sekali lagi, kita berkata semua makhluk akan mengalami kematian. Semua yang ada di alam nasut, malakut, dan jabarut akan mereguk pahitnya kematian. Namun, seperti tulis sebagian ulama, sebagaimana keadaan makhluk di ketiga alam itu berbeda-beda, cara merasakan kepahitan maut pun berbeda-beda. Makhluk ruhani akan merasa seperti halnya seorang tidur yang bermimpi merasakan kepahitan. Ketika tidurnya itu, dia merasakannya, tetapi setelah terbangun, kepahitan itu tidak berbekas lagi. Yang lebih tinggi dari ini, orang yang sangat dekat kepada Allah. Ini tidak dapat dilukiskan bagaimana mereka merasakannya. Adapun manusia dan jin, cara mereka merasa pun berbeda. Ini sangat pedih, namun kepedihan yang mereka rasakan juga berbeda-beda dan bertingkat-tingkat sesuai kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin berbeda dengan umat yang lain. Kaum muslimin pun berbeda satu sama lain. Tentu, para nabi dan rasul berbeda pula dengan manusia biasa. Bahkan para rasul pun berbeda-beda tingkat perasaan dan kepedihan yang mereka rasakan. Perlu dicatat, Al-Quran menginformasikan apa yang dialami orang-orang kafir dan zalim saat kematian mereka, antara lain yang telah dikutip di ayat di atas dari Quran surah Al-An'am ayat 93 dan Al-Anfal ayat 50. Ia juga menginformasikan apa yang dialami hamba-hamba Allah yang taat saat ruhnya akan dicabut. Misalnya, firman-Nya pada Quran surat An-Nahl ayat 32 yang melukiskan hamba-hamba Allah yang mempertahankan ketakwaannya hingga akhir hayatnya. Di sana
Allah berfirman bahwa orang-orang yang bertakwa itu diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan tayyibin, yakni baik. Mereka, yakni para malaikat, senantiasa mengatakan kepada mereka, "Salamun alaikum," masuklah ke surga sebagai imbalan apa, yakni amal-amal baik yang telah kamu kerjakan ketika kamu hidup di dunia. Orang-orang bertakwa diwafatkan dalam keadaan thayyibin, berarti mereka wafat dalam keadaan sangat baik. Kematiannya tidak disertai sesuatu yang mengeruhkannya. Mereka akan terhindar dari su'ul khatimah dan kesulitan sakaratul maut yang mencekam. Berbeda dengan orang-orang yang meninggal dalam keadaan menganiaya diri mereka. Mereka akan mati dalam keadaan yang sulit. Malaikat akan mencabut ruh mereka dengan paksa dan ruhnya akan berpisah dengan badannya dalam keadaan musyrik atau penuh dosa. Dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 44 dijelaskan bahwa salam penghormatan kepada mereka, yakni orang-orang mukmin pada hari mereka menemui Tuhannya, yakni saat kematian, adalah salam, dan Dia, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyediakan buat mereka ganjaran yang mulia. Banyak penafsiran dan riwayat menyangkut apa saja ucapan para malaikat itu, namun yang jelas semuanya dicakup oleh kata salam, yang makna dasarnya adalah keselamatan dan keterhindaran dari segala yang tercela dan mengganggu. Kata ini juga berarti perolehan anugerah dan hal-hal yang menyenangkan. Nah, jika demikian, pada saat kematian hamba-hamba Allah yang taat, para malaikat menghibur mereka sehingga kepedihan sakaratul maut menjadi sangat ringan mereka rasakan. Anda jangan berkata seringkali proses kematian demikian singkat, dan ini berarti sakit yang dirasakan itu pun sangat singkat. Atau seperti yang pernah penulis singgung sebelumnya, sebagian pakar berpendapat kematian mendadak sangat menyakitkan. Tapi karena demikian cepatnya proses kematian itu, maka rasa sakit yang diakibatkannya tidak sempat dirasakan yang bersangkutan. Sekali lagi, Anda jangan berkata demikian, karena dalam kehidupan di dunia ini tidak jarang kita merasakan berlalunya kegembiraan begitu cepat, bagaikan beberapa saat saja, walau waktu telah berjalan cukup lama. Demikian pula sebaliknya, usia puluhan tahun yang dilalui seseorang dalam hidup duniawi ini, kelak di alam sana hanya akan terasa seperti sehari atau kurang dari sehari. Quran surah An-Nazi'at ayat 46 menyatakan bahwa orang-orang kafir pada hari dibangkitkan akan merasa seakan-akan mereka tidak tinggal di dunia kecuali sebentar saja di waktu sore atau pagi hari. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.